Puji Tuhan. Selamat pagi, keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Humble family yang dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Masihkah saudara rindu mendengarkan firman Tuhan setiap pagi di channel YouTube kita? Mari kita bersama-sama mencari Tuhan, mencari kehendaknya dalam firman setiap pagi di channel YouTube ini. Kita berdoa saudara-saudara ya, kita akan terima firman Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu yang luar biasa. Sejak kami tidur pada malam hari, kami bangun, itu bukti pemeliharaan Tuhan, dan kami ada di hari ini, suatu kesempatan indah yang kau berikan dalam hidup kami untuk kami lebih berbuah dari hari-hari yang lalu. Kami perlu pimpinanmu Roh Kudus, berbicaralah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan kami semua boleh mengerti dan diberkati Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Humble Family. Kita sudah memperingati hari Pentakosta ya. Dan kita juga sudah mengikuti doa 10 hari ya. Banyak jemaat yang rindu, dan saya lihat betapa kerinduan sidang jemaat Tuhan, keluarga besar GPI Tiberias Bogor, bahkan hamba-hamba Tuhan untuk tetap ada dalam rumah Tuhan, menikmati bagaimana mengenal pribadi Roh Kudus lebih dalam lagi. Nah, pada pagi hari ini saya akan sampaikan dengan judul kehadiran Roh Kudus ya. Kita diingatkan lagi, kita buka dalam ayat pokok kita dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16 dan 17 ya. Dua ayat saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Judulnya kehadiran Roh Kudus. Nah, tadi saya jadi terkesan dengan ini ya, kalimat nih di ayat 17 bagian akhir. Tetapi kamu mengenal Dia. Nah, saudara-saudara mengenal Roh Kudus nggak? Saya sudah sampaikan di doa 10 hari ya, di doa terakhir kepenuhan Roh Kudus, memperingati pencurahan Roh Kudus. Saya ingatkan kepada keluarga besar GPI Tiberias Bogor, apakah kita sudah mengenal Roh Kudus? Kalau kita sudah kenal Roh Kudus, kita akan bekerja sama dengan Roh Kudus. Kalau kita belum kenal Roh Kudus, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara? Sadarkah saudara yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, yang sudah ditebus, dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah ada. Jadi saudara-saudara, jangan saudara anggap Roh Kudus itu ada di mana-mana. Maksudnya memang Roh Kudus ada di mana-mana, tapi saudara minta, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami. Roh Kudus sudah tercurah, Bapak Ibu Saudara. Tinggal saudara percaya. Bagi yang belum kenal Yesus, percaya kepada Yesus. Sejak saat itulah Roh Kudus tinggal dalam hati saudara. Mau tahu ayatnya di mana? Kita mau baca lagi ya. Saya sering bagikan ini, tapi tidak salah kita baca lagi supaya yang belum dengar bisa dengar. Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat ke-38 dan 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Pada saat itu ketika Yesus belum dimuliakan, belum datang. Maksudnya apa dimuliakan? Ketika Yesus digantung di kayu salib, dia mati, dia dikubur, dibangkitkan, naik ke surga. Saat itulah Roh Kudus tercurah. Jadi kita nggak usah cari-cari Roh Kudus lagi, minta-minta Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada bagi orang percaya. Itu kelebihannya orang percaya, karena Yesus tidak meninggalkan kita sendiri. Walaupun Yesus ada di surga, dia sebagai pendoa syafaat kita di surga, dia membela kita. Itu ada ayatnya, saudara-saudara. Saya tidak akan baca, tapi mungkin saudara bisa catat ya. Itu ayatnya dalam Roma. Di dalam Roma, bahwa di situ dikatakan bahwa Roma 8 ayat 34 ya. Pas saya baca ya saudara ya. Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati
bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Wow, luar biasa Bapak Saudara. Yesus di surga menjadi pembela kita, Roh Kudus ada dalam hati kita. Luar biasa bukan anak Tuhan? Kalau saudara sadar akan hal itu, saudara tidak akan menjadi orang pengecut, saudara tidak akan menjadi penakut, karena kita punya roh Allah yang dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, roh Allah yang ada dalam hidup kita lebih besar dari segala apapun perkara dalam, bahkan dari kelemahan kita, Roh Kudus akan menolong. Karena mungkin Tuhan, kok aku belum dipenuhkan Roh Kudus. Ketika saudara memberikan diri terus dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan terus dipenuhkan. Bahkan orang yang sudah dipenuhkan perlu dengan urapan yang baru. Seperti luber, saya sudah sering contohkan hamba-hamba Tuhan dengan contoh ilustrasi air dalam gelas. Semakin dia penuh membual, itu yang membuat semangat kita, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus yang ada dalam kita membuat semangat kita, membuat kita tidak kalah terhadap masalah, karena dia ada dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Sadarkah saudara, apakah saudara setelah memperingati hari Pentakosta, saudara masih merasakan sedih setiap hari? Wajar kalau kita sedih, kalau ada masalah, itu nggak normal ya kalau kita nggak sedih, kalau kita menghadapi masalah. Tetapi kehebatannya kalau kita mau menyadari kehadiran Roh Kudus seperti judul firman Tuhan pada pagi hari ini, kehadiran Roh Kudus, kita akan menang, saudara-saudara. Bahkan dikatakan kita lebih daripada pemenang. Tergantung respon kita ketika kita sadar Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Bicara saja saudara-saudara, seperti kita orang layaknya bicara kepada dia, adalah pribadi, bukan sekedar kuasa. Kalau saudara pikir Tuhan curahkan kuasamu, ya kuasa akan tercurah ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Bahkan Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kehidupan kamu. Saudara-saudara, sadarilah Roh Kudus yang akan menolong kita. Kita tidak usah minta Roh Kudus curahkan, Roh Kudus tolong ada dalam hidupku. Tidak, Roh Kudus sudah ada sejak peristiwa loteng Yerusalem. Kita bersyukur dalam zaman Roh Kudus, di mana Roh Kudus lebih dominan bekerja. Roh Kudus ada sejak masa penciptaan, tapi dia lebih dominan ketika Yesus sudah mengerjakan tugasnya di bumi, misinya menyelamatkan, dia naik, dia gantikan itu dengan peran Roh Kudus yang sama luar biasa, adalah pribadi Allah sendiri. Kalau kita tidak bekerja sama, kita tidak akan menang, saudara-saudara. Kadang-kadang cuma pikiran kita aja, sama iblis tuh tidak kuasanya, tapi dia bisa pikiran kita dikuasai. Kalau kita terjebak kepada tipu daya rusak iblis, kamu gak mampu, kamu gak kuat. Ingat, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Katakan, Roh Kudus, tolong aku. Ketika saudara mengalami kesulitan dalam sekolah, ujian, bahkan pekerjaan di kantor, sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak, kita butuh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus kita alami karyanya dengan kita mengizinkan dia bekerja. Saudara kan terheran-heran, saya pun kadang-kadang kenapa saya lemah kok bisa ya saya kuat ya, padahal secara logika saya nggak kuat gitu. Tapi karena Roh Kudus dalam hidup saya izinkan, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong saya. Dengan otomatis saya kok bisa ngomong, saya kok bisa tenang, saya kok bisa damai sejahtera. Itulah damai sejahtera. Itulah saudara-saudara buah-buah Roh Kudus ketika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, bukan mengacuhkan Roh Kudus. Maka ada buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan hati, mudah mengampuni, tidak berat melepaskan pengampunan. Itu saudara-saudara, kalau kita punya itu, hidup kita enteng, tenang, adem ayem, tentrem. Coba bayangkan kalau saudara-saudara menyimpan hal yang tidak baik seperti sampah. Kita bukannya mengizinkan Roh Kudus sebagai Tuhan, Roh Kudus, aku sakit hati aku, pulihkan hatiku Tuhan. Roh Kudus tolong aku, dan dia akan tunggu dengan firman-Nya. Kalau kita tidak baca firman Tuhan juga, bodoh wae kata orang Jawa ya, sami mawon. Saru aja keneh kalau kita nggak baca firman Tuhan. Roh Kudus tuh bekerja dengan kita, renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Roh Kudus terus berkaya dengan kata-kata firman yang berkuasa. Ketika kita baca firman Tuhan, Roh Kudus mengingatkan, oh itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saudara akan menang setiap hari, walaupun saudara mungkin sudah kayak terasa terseok-seok mau jatuh, tapi dia tidak akan biarkan. Itulah mengapa lagu katakan, tangannya, dia menopang tangannya. Sekalipun kita mau tergeletak, tidak sampai tergeletak. Sekalipun kita terjatuh, Tuhan akan angkat kita lagi, karena ada roh
yang besar dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, mari izinkan Roh Kudus bekerja. Apapun profesi saudara, apapun umur saudara, berapapun umur saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun peran kita, Roh Kudus akan tolong kita dalam segala situasi. Mari bekerja sama dengan Roh Kudus, biar Roh yang akan menolong kehidupan kita. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur buat firman Tuhan mengingatkan kami, walaupun kami sering mendengarkannya, tapi firman itu harus setiap hari kami dengar, karena kami sebagai manusia penuh dengan kelemahan sering lupa, sering kami tidak menyadari bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Roh Kudus mari berkarya dalam hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sampai besok selama-lamanya. Engkau menyertai kami selama-lamanya. Bahkan ketika kami terpuruk pun, kami mulai menjauh dari Tuhan, Roh Kudus tetap ada dalam hati kami, yang untuk menjangkau kami, mengangkat kami dari lumpur-lumpur dosa. Mungkin kami mulai tertarik Tuhan, kami mulai jauh daripadamu, tapi kami bersyukur punya Roh Kudus. Mari Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Keluarga besar GPT Bogor, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan diberkati Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari Tuhan, biar kami jadi berkat dan diberkati Tuhan. Kami ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus ada dalam hidup kita.